Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in ila yaumiddin. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berjumpa kembali di hari ini, tepat hari perayaan kemerdekaan negara kita Republik Indonesia yang ke-80 tahun terhitung sejak tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2025. Dan di kesempatan yang berbahagia ini, saya juga akan mengetengahkan kisah mengenai Budak Angon atau Satrio Piningit, juga dengan suasana dan keadaan yang insya Allah akan membawa kabar yang menggembirakan bagi kita. Paling tidak kabar ini bisa menjadikan pedoman bagi kita untuk memandang, untuk bersiap siaga, untuk mempersiapkan diri terhadap kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja segera terjadi dalam waktu dekat ataupun lambat di peri kehidupan kita dalam kehidupan bersama bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kini, pembahasan yang akan saya sampaikan saya beri judul Lakon Budak Angon atau Satrio Piningit saat kekacauan dan bencana kemanusiaan semakin meningkat. Bencana-bencana kemanusiaan yang kita saksikan dan kita alami saat ini sudah semakin merata dan semakin menguat keberadaannya baik dalam tingkatan lokal, nasional maupun internasional dan global. Ada hal yang menarik yang perlu saya sampaikan di kesempatan kali ini tentang keadaan di luar negeri, khususnya adalah tentang gejolak yang terjadi di benua di mana di dalamnya hidup bangsa yang kita kenal sebagai Bani Israel dan juga bangsa Palestina. Di sana saat ini berita-berita tentang gerakan-gerakan istimewa yang dilakukan oleh bangsa Israel mulai semakin meningkat dan bahwa agresivitas bangsa Bani Israel ini juga semakin meninggi dengan digelarnya berbagai macam protes, demonstrasi, unjuk rasa yang berlangsung hampir merata di seluruh dunia menanggapi sikap dan perilaku kesewenang-wenangan mereka terhadap sesama manusia, yaitu terhadap warga Gaza dan penduduk atau rakyat Palestina. Namun mereka mengabaikannya, mereka buta, tuli, bisu, dan bahkan lumpuh terhadap kemanusiaan. Ini juga merupakan sebuah tanda tentang akan tegaknya kepemimpinan sang Budak Angon atau Satrio Piningit. Mengapa? Karena pemusnahan kesewenang-wenangan bangsa Bani Israel salah satunya merupakan hak istimewa yang dipegang oleh sosok beliau Budak Angon atau Satrio Piningit, di mana perilaku kekejian bangsa Bani Israel ini akan ditindak secara tegas oleh beliau, sosok yang kita tunggu-tunggu ini.
Kembali ke dalam negeri, ke wilayah Indonesia. Telah sampai kepada kita semua melalui media-media sosial yang sekarang ini semakin marak, apapun medianya, dan yang saya ikuti adalah melalui channel YouTube, tentang keberhasilan gerakan rakyat di dalam menumbangkan kesewenang-wenangan pemerintah yang menganggap dirinya memiliki kekuasaan melebihi kuasanya rakyat, yaitu terhadap pemerintah di Kabupaten Pati. Saya tidak tahu di sini haruskah saya mengucapkan turut berbahagia atau turut berbelasungkawa, merasakan ingin mengucapkan selamat atas kemenangan atau sebaliknya. Tetapi ini adalah momen yang sangat istimewa, sangat berharga, menjadi petunjuk tentang akan segera bangkitnya era pemerintahan, era kepemimpinan Sang Ratu Adil, Budak Angon atau Satrio Piningit. Sebagaimana disebutkan di dalam serat dan juga peninggalan para leluhur kita, terutamanya adalah peninggalan yang diriwayatkan melalui pekabaran dari beliau Prabu Jayabaya dan beliau Prabu Siliwangi, yang intinya adalah bahwa sosok Budak Angon atau Satrio Piningit memiliki musuh yang sangat banyak, tak terhitung banyaknya. Diibaratkan, disampaikan dengan kalimat, beliau ini mungsuhen jaban jero. Musuhnya ada dari pihak luar dan dari pihak dalam. Secara mikro, dari luar adalah dari luar dirinya, dan dari dalam adalah dari dalam dirinya. Dan secara makro, dari luar itu adalah luar lingkup keluarganya, dan dari dalam adalah dalam lingkup keluarganya. Yang disebut sebagai musuh yang berasal dari luar dan cakupannya adalah makro, yaitu luar lingkup keluarganya adalah mereka, siapapun orangnya, siapapun golongannya, apapun bentuknya, bagaimanapun wujudnya, dari alam nyata maupun alam tidak nyata, dari alam yang terlihat maupun alam yang tidak terlihat, karena kita hidup tidak hanya dengan sesama manusia tetapi juga dengan sesama makhluk Allah yang kita tidak bisa melihatnya secara kasat mata. Dan mereka inilah musuh dari luaran ini, dari golongan luar, adalah mereka yang menentang, yang bertentangan, yang melawan, atau yang memusuhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap apapun upaya Budak Angon atau Satrio Piningit pada saat masa lalu maupun masa yang akan datang, termasuk juga masa kini. Dan termasuk di dalamnya adalah menentang cita-cita dari Sang Budak Angon atau Satrio Piningit. Lalu apakah cita-cita dari Budak Angon atau Satrio Piningit itu? Cita-cita beliau adalah apa yang termaktub di dalam Kitab Undang-Undang Negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari mulai pembukaan sampai dengan pasal-pasal penutup dan pasal-pasal tambahan. Bukan undang-undang hasil amandemen, melainkan undang-undang awal yang itu menjadi kesepakatan dan dirumuskan oleh para pendiri bangsa dan negara kita ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang asli, bukan yang amandemen dan bukan pula turunan-turunannya. Di antaranya, cita-cita beliau adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, memberikan kesejahteraan kepada rakyat Indonesia, memberikan keadilan, dan lain-lainnya.
Silahkan bagi yang penasaran tentang apa cita-cita dari Budak Angon atau Satrio Piningit, kembali ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kita. Itulah musuh dari golongan luar yang hidup di sekeliling kita, yang menentang, melawan, membenci, memusuhi apapun pandangan dan apapun upaya Budak Angon atau Satrio Piningit untuk menegakkan berdirinya negara Pajajaran Anyar, sebuah negara yang meletakkan kesejajaran hukum antara rakyat dengan pemerintah dengan berdasarkan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saat ini, kelak, di masa depan yang tidak akan terhitung lama waktunya semenjak peringatan 17 Agustus 2025 ini, akan muncul ketegangan-ketegangan yang semakin meningkat. Korban-korban berjatuhan di mana-mana, dari kalangan rakyat akar rumput sampai dengan pusat pemerintahan. Merekalah tumbal yang menjadi tumbal atas kekacauan kenegaraan, kemasyarakatan, dan juga tumbal bagi perbuatannya masing-masing. Lalu musuh yang ada di dalam lingkup keluarga Budak Angon atau Satrio Piningit sebagai tanda sangat istimewa tentang semakin dekatnya kemunculan sosok Budak Angon atau Satrio Piningit di tengah-tengah kita secara nyata adalah pada masa bencana-bencana kemanusiaan dan kekacauan-kekacauan kemanusiaan itu semakin meningkat. Inilah cirinya, bahwa dalam lingkup keluarga beliau Budak Angon atau Satrio Piningit, golongan keluarganya yang akan menjadi tumbal atas kesewenang-wenangan mereka terhadap saudaranya sendiri di masa yang sangat hiruk-pikuk oleh kekacauan luar biasa itu akan ditandai dia ikut terseret menjadi korban kekacauan.